Walaupun mungkin terlihat saat ini, kalau saya sih pribadi, ya memang saya melihat bahwa hidup saya nggak terlalu spektakuler gitu ya, tapi saya tahu bapak saya punya rencana yang baik buat hidup saya. Ya, shalom teman-teman. Welcome back to YouTube channel kami. Bersama di podcast saat ini kita ada J-Talk, penasaran pertanyaan seputar anak muda. Di kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, seorang pribadi yang sangat luar biasa. Dia saat ini yang saya tahu sudah mengambil komitmen untuk full melayani Tuhan dan juga sering terbang ke berbagai kota-kota di Indonesia, atau mungkin juga sudah pernah ke luar negeri untuk melayani anak muda Katolik, untuk melayani umat-umat Tuhan dengan berbagai macam cerita ataupun kisah hidupnya. Siapa dia? Ini dia narasumber kita, Ko Beni Lolo. Silakan, selamat siang. Halo, shalom Ko Beni. Shalom. Ya, bagaimana kabarnya Ko? Selalu baik. Puji Tuhan. Ya, sekarang ini bagaimana Ko kesibukannya? Kesibukan saat ini jelas sesuai dengan komitmen saya dengan istri. Kami berkomitmen untuk terus melayani Tuhan. Itu yang paling penting. Jadi saya selalu ditanya sama teman-teman begini, kerjaannya apa kok? Saya cuma bilang kerjaan saya cuma satu. Saya diutus melayani Tuhan. Yang lainnya bonus dari Tuhan. Oke. Nah, sekarang ini kan kita di Kota Makassar. Ko Beni kebetulan ada di Kota Makassar atau sudah terjadwalkan untuk berada di Kota Makassar? Kebetulan hari-hari ini memang ada jadwal untuk Pria Sejati Camp, kemudian juga ada ngisi di JSM juga, dan ada beberapa kayak kemarin ada persekutuan doa KDK, mereka juga minta saya. Jadi ya hari-hari ini kurang lebih berseminggu saya di Makassar untuk mengisi melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini. Betul kan yang saya bilang, ini adalah pelayan Tuhan yang sangat luar biasa, yang secara full time melayani Tuhan. Kalau yang lainnya pekerjaan katanya bonus. Mau tahu bagaimana ceritanya? Yuk kita lanjut ya. Ko Ben, bagaimana bisa sharing ke kita ataupun teman-teman penasaran bagaimana kisah hidup Ko Ben sampai bisa berada di titik atau kondisi saat ini? Ya, kalau berbicara mengenai kisah hidup, saya bisa katakan panjang banget ya. Dan tentunya mungkin kalau saya bisa menjadi pelayan Tuhan hingga hari ini bukan sebuah proses yang mudah. Gitu ya, apalagi komitmen-komitmen yang saya ambil belakangan ini memang sangat ekstrim. Orang lain tidak bisa menganggap itu sebagai sebuah komitmen yang bisa menghidupi hidup, ya. Tetapi saya melihat bapak saya bapak yang luar biasa dan tetap bekerja dalam kehidupan saya sampai dengan hari ini. Dan kalau mau bertanya secara singkat sejarah saya jatuh bangun dalam kehidupan udah beberapa kali. Saya banyak dulu bekerja di bidang mechanical, bengkel mechanical, khususnya industrial. Ya, jadi bubut, las dan lain sebagainya, dan dua kali saya bisa catat dua kali peristiwa besar di kehidupan saya jatuh bangkrut sampai habis. Sudah melayani Tuhan masih bisa jatuh, masih bisa habis, masih bisa bangkrut, ya. Dan tidak menjadikan saya sebuah batu sandungan untuk berputus asa. Kenapa? Karena saya tahu di balik setiap permasalahan yang timbul di kehidupan saya, Bapak adalah Bapak yang luar biasa yang terus bekerja dalam kehidupan saya. Oke, ini cerita singkatnya ya, Ko. Tapi ketika step-step mungkin yang awal, waktu awal Ko Beni memutuskan, oke, saya tertarik untuk masuk dalam dunia pelayanan. Pasti kan kita anak muda siklus hidupnya normal ya, Ko. Lahir, main, sekolah, mulai dewasa, habis itu berkuliah, mulai punya cita-cita, lalu bekerja. Nah, bagaimana kalau secara Ko Beni sendiri siklusnya? Kapan titiknya lalu memutuskan saya ada bekerja? Ya, jadi gini, saya sih mengawali pelayan itu sebenarnya bukan sebuah keinginan pribadi. Jadi saya masih ingat betul waktu itu karena papa saya meninggal dan saya harus pegang usahanya. Dan ketika papa saya meninggal itu saya nggak tahu bagaimana ceritanya, waktu itu banyak om dan tante. Kalau saya masih muda ya kan, saya panggilnya om dan tante itu melayani kebutuhan keluarga kami ketika papa meninggal. Dan itu membuat saya heran, ini siapa orang-orang ini gitu ya? Kok bisa-bisanya mau-maunya melayani kami yang bukan siapa-siapa, yang ya hanya sekedar warga biasa gitu ya. Dan itu yang akhirnya membuat saya mulai tergerak untuk
ikut di dalam berbagai kegiatan di lingkungan waktu itu ya. Dan disitulah awal mula sebuah pelayanan. Jadi berkarya di lingkungan, dan meningkat ke persekutuan doa, meningkat sebagai ketua lingkungan, asisten imam. Saya ikutin terus gitu ya. Dan saya juga ketika orang tanya sama saya, kok bisa begitu? Saya juga nggak tahu. Saya nggak pernah punya cita-cita untuk jadi seorang pelayan Tuhan. Ya, boleh dikatakan siapa sih di antara kita yang punya cita-cita jadi pelayan Tuhan? Jarang sekali, hampir nggak ada gitu ya. Nah, tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan saya, dan itu terus berjalan seiring juga dengan naik turunnya usaha, naik turunnya berkembang kehidupan saya. Tapi saya begitu memiliki sebuah cinta yang terus berkembang untuk Bapak gitu ya. Yang awalnya saya juga nggak tahu, awalnya saya hanya sekedar orang biasa. Ya seperti yang Yuk katakan tadi, Bu, punya step jalan hidup yang biasa-biasa saja. Ya. Tapi kemudian Tuhan bawa begitu hebat. Tuhan bawa saya pada begitu banyak permasalahan di hidup ini, jatuh bangun di begitu banyak problem di hidup ini. Dan saya terus melihat bahwa di balik setiap problem, secara sadar saya lihat bahwa Bapakku tidak pernah berhenti loh tolong aku. Bapakku tidak pernah berhenti menolong setiap kejatuhan itu. Terlepas dari aku salah atau aku betul, dia tetap tolong. Nah, itu yang membuat saya terus berkomitmen hingga hari ini lebih mengarah pada melayani ketimbang saya harus menjadi orang normal, gitu ya, orang normal. Orang normal pada umumnya, tapi kenyataannya tidak normal gitu kan, karena mengabaikan hal yang lebih penting untuk mengejar pekerjaan, karir ataupun uang materi. Nah, tadi ada hal yang menarik ketika Ko Benny ngomong bertemu dengan pribadi om dan tante. Yang saya notice berarti orang ini bukan keluarga. Bukan. Hanya pribadi yang kita anggap sebagai om dan tante. Betul. Ya kan? Betul. Lalu lewat tindakan hidup mereka, hati ini mulai tergelitik ini untuk mengikuti teladan mereka. Oke, jadi berarti Ko Benny sudah mulai aktif melayani itu sejak masih muda ya, Bo? Sebelum menikah kira-kira? Setelah menikah. Oh, setelah menikah. Jadi papa saya itu meninggal kira-kira usia pernikahan sekitar 2 tahun. 2 tahun itu tahun 97-98 kurang lebih. Itu adalah kali pertama saya mulai terjun ke dunia pelayanan. Dan Tuhan bawa terus saya sampai akhirnya menjadi pengkhotbah ya, sampai akhirnya mewartakan firman Tuhan kemana-mana hingga hari ini. Jadi cukup panjang perjalanan itu gitu. Nah, dari perjalanan panjang itu saya notice tadi yang sempat Ko Benny ngomong, sempat mengalami kejatuhan atau kebangkrutan malah ya katanya. Itu struggle-nya bagaimana kok? Momen ketika kejatuhannya atau ketika dalam keadaan jatuhnya itu hal-hal apa saja yang Ko Benny alami atau yang bisa membuat Ko Benny oke, saya harus fight. Jadi begini, saya ambil contoh aja kejatuhan yang terakhir yang saya alami, yang paling dekat ya. Beberapa waktu yang lalu kami bangun sebuah usaha kecil dengan beberapa orang sahabat yang juga adalah pelayan Tuhan, dan kemudian saya tidak salahkan mereka karena memang itu usaha adalah di bawah tangan saya kendalikan semuanya, dan ternyata ada beberapa memang komitmen yang tidak ditepati begitu ya, sehingga akibatnya usaha itu mengalami kehancuran gitu ya. Dan itu ketika saya sedang getol-getolnya, sedang giat-giatnya melayani Tuhan. Saya diperhadapkan pada sebuah peristiwa di mana saya mengalami usaha yang saya bangun untuk hidup saya dan keluarga saya itu mengalami kehancuran. Tapi sekali lagi saya katakan, Tuhan saya baik. Tidak pernah sekalipun di dalam kehancuran dan kebangkrutan itu saya dibuat Tuhan untuk sampai jatuh. Tapi stres pasti. Jadi teman-teman, kalau engkau mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupmu, jangan salahkan Tuhan. Seringkali waktu saya mengalami hal itu, saya sebagai manusia normal, saya berkata, Tuhan kok gini, aku udah melayani Tuhan, aku udah pergi kemana-mana, aku udah lakukan semuanya untuk kamu, tapi kenapa saya bisa bangkrut, saya bisa hancur usaha saya. Dan ketika waktu itu saya alamin, saya stres banget memang, dan bisa, kadang-kadang saya masih ingat waktu itu, saya bisa datang ke gereja bukan waktunya ke gereja. Siang hari saya datang, saya menghadap ke tabernakel, saya berdoa, saya menangis di depan tabernakel. Saking stresnya. Tapi sekali lagi, puji Tuhan, saya nggak ke tempat lain. Saya justru mengambil kesempatan untuk mendekat pada Tuhan.
Dan saya bersyukur, saya percaya itu bukan karena kuasa saya, bukan karena kehebatan saya. Saya percaya yang selama ini saya lakukan membuat saya kuat melakukan itu. Jadi saya datang pada Tuhan, saya minta Tuhan petunjuk, saya minta Tuhan gimana ini, saya punya hutang yang sangat besar, yang tentunya teman-teman kongsi udah nggak mau tahu, karena kita kan memang sudah habis ya. Ya saya kembalikan apa yang bisa saya kembalikan menjadi hak mereka, dan saya menanggung hutang yang sangat tinggi waktu itu. Dan saya nangis di depan Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya mau balikin gimana ini? Ya kan, dan singkat cerita, beberapa kali saya datang ke gereja, beberapa kali saya dengarkan satu hal yang sama, bahwa saya akan terima pemulihan. Dan waktu itu saya cuma bilang, ini mah bukan lu buat, ini lu buat mungkin ya, saya buat supaya saya tenang gitu ya. Tapi ternyata apa yang Tuhan katakan di saat itu semuanya mengalami sebuah penggenapan gitu ya. Dan sedikit demi sedikit, tidak suddenly ya, tidak tiba-tiba dipulihkan begitu, tidak. Butuh waktu yang sangat panjang dalam proses Tuhan bersama dengan saya untuk membuat semua itu lunas. Hutang-hutang saya yang begitu banyak, hampir kurang lebih sekitar 5 tahun. Saya tidak akan cerita detailnya bagaimana, itu panjang banget gitu ya ceritanya. Tapi yang jelas 5 tahun saya berjuang, dan 5 tahun saya terus melayani. 5 tahun Tuhan bawa saya untuk terus mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan. 5 tahun di balik saya berada di posisi yang sangat sulit dalam keuangan, Tuhan, saya harus ngomong bahwa Tuhan itu baik. Itu 5 tahun lamanya saya bergumul untuk itu, dan persis sebelum COVID masuk, semuanya selesai. Dan saya tahu ternyata selama 5 tahun itu bukan kekuatan saya yang saya pakai. Ada sebuah kekuatan lain yang menguasai saya demikian hebat, sampai saya masih bisa bilang Tuhan itu baik. Menarik. Tadi ada kata-katanya dari Koben, nubuat dan nubuat. Nubuat adalah pewahyuan dari Tuhan, oke, yang bisa lewat orang-orang sekitar kita atau suara isi hati kita. Tapi kalau yang nubuat itu, kalau kita ngomong buah pikiran kita sendiri, kira-kira itu untuk memuaskan hati kita. Nah, ini yang saya mau tanya. Dalam proses 5 tahun, ketika Koben ini mengalami kejatuhan atau kondisi yang tidak nyaman, itu kan tadi Koben ini ngomong stres. Yang saya tahu sih, stres itu tingkat-tingkatnya ada macam-macam ya kok. Ada stres itu kepikiran, lalu berkembang depresi lebih berat. Ada yang sampai kalau kita bilang gangguan jiwa, aduh sudah tidak bisa susah tidur, atau mungkin ngomong ngoceh-ngoceh sendiri. Dan yang kedua Koben ini ngomong, saya stres berat ini, mungkin antara depresi kira-kira Nah, kira-kira selain ke gereja, ya anggapannya kan mau cari tempat healing, ada nggak lingkungan atau orang yang mensupport atau kegiatan aktivitas yang Koben ini lakukan? Justru di situ hebatnya Tuhan. Jadi saya tidak sadar Tuhan bawa saya, mungkin Tuhan udah tahu ya konsepnya kan, dia maha tahu, dia tahu semua yang akan terjadi. Jadi jauh-jauh hari sebelum itu semua terjadi, dia bawa pada saya pada sebuah pelayanan demi pelayanan yang membuat saya harus memberikan kekuatan buat orang lain. Saya berhadapan dengan orang-orang yang stres, orang-orang yang mungkin orang di persekutuan doa adalah orang yang mencari Tuhan. Kenapa mereka mencari Tuhan? Karena mereka stres. Yes, betul. Yang ke persekutuan doa bukan orang kudus ya, tapi orang banyak masalah, teman-teman, yang mau dapat solusi. Betul. Jadi saya berhadapan dengan orang itu. Hampir setiap hari saya berhadapan dengan orang-orang seperti ini, yang selalu minta kekuatan, selalu minta didoakan, selalu minta firman Tuhan. Dan itu Tuhan bawa saya, membuat saya bukan menjadi pribadi yang cengeng. Dia membuat saya melihat bahwa ternyata di balik setiap peristiwa itu Tuhan punya karya dalam kehidupan masing-masing orang. Dan itu yang membuat saya kuat, gitu ya. Jadi saya stres berat, tetapi di sisi lain saya juga sangat kuat untuk menghadapi itu, karena saya tahu saya tiap hari berhadapan dengan orang-orang semacam ini, dan hari ini saya menghadapi konsep yang sama dengan yang saya sering ngomongin di depan nih ceritanya. Akibatnya yang terjadi bahwa di balik stres saya nggak jatuh. Di balik stres saya tetap berdiri dengan tegar, dengan kuat, bahkan berani mewartakan firman Tuhan dengan sehebat-hebatnya, dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi bukan karena saya kuat, tapi ternyata Tuhan sudah mengatur sebuah langkah yang begitu luar biasa bagi kehidupan saya, sehingga saya nggak jatuh. Ini ya, saya tidak sampai tergeletak. Firman Tuhan kan katakan dia mungkin jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Tangan Tuhan selalu menopang. Ya, dan itu saya alami di kehidupan saya. Jadi sudah dalam kondisi yang sangat stres, sudah tahu, sudah nggak bisa tidur,
Tapi saya selalu berkata bahwa Tuhan itu baik. Kalau saya bisa khotbah orang lain dipulihkan, maka hari ini saya juga harus bisa pulih. Bukan karena saya dikhotbahi orang lain, tapi saya sudah berkhotbah mengenai hal itu. Itu yang saya alami di kehidupan saya. Jadi akhirnya perjuangan itu selama 5 tahun lamanya Tuhan bawa saya terus hari demi hari melayani Tuhan kemanapun. Bahkan Tuhan kirim, tadi sudah sempat dikatakan bahasa sampai ke luar negeri, saya harus berkhotbah demi kebaikan Tuhan, memulihkan pria-pria, memulihkan para wanita. Semuanya saya lakukan karena saya tahu Bapak saya Bapak yang perkasa, dan Dia nggak akan biarkan saya jatuh tergeletak. Kenapa? Saya selalu ngomong itu. Di khotbah saya selalu ngomong itu. Dan kalau saya nggak imani khotbah saya tuh sosok. Kalau engkau bertemu dengan seorang pengkhotbah yang nggak bisa mengimani khotbahnya, mau jadi apa khotbahnya? Iya kan? Nah, jadi saya selalu katakan saya harus kuat. Dan itu yang terjadi selama 5 tahun sampai semuanya Tuhan genapi. Semuanya Tuhan genapi. Bukannya artinya dalam sekarang ini terus saya udah nggak punya problem. Ya problem tetap ada, masalah tetap banyak. Tetapi saya tahu Bapak saya Bapak yang luar biasa. Ya, menarik. Jadi dalam proses 5 tahun itu ketika Kobeni mengalami kejatuhan, kira-kira yang Kobeni notice atau Kobeni rasa sadar, betul-betul retreat, mundur dari segala macam kesibukan untuk memulihkan pikiran, menguatkan hati kembali, itu berapa lama kok? Karena kan kadang-kadang kita ada ngomong statement gini, oke, jatuh, biarkan waktu yang menjawab, pasti akan pulih kembali. Tapi kita tidak tahu waktunya berapa lama. Saya nggak punya waktu untuk itu. Jujur saya ngomong, orang bisa bilang, iya kita butuh waktu untuk istirahat dulu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun. Saya nggak pernah dikasih Tuhan waktu itu. Jadi begitu saya jatuh, begitu hari itu pula, saya tahu saya bangkrut, saya tahu saya punya hutang yang luar biasa, saya tahu bahwa saya sudah tidak bisa berharap pada apapun juga, hari itu pula saya harus melayani Tuhan. Wow. Jadi saya kadang bingung, hidup saya ini bagaimana ya? Tidak ada waktu buat saya untuk stay, merenung, memikirkan kejatuhan atau menyesalinya. Nggak ada. Tuhan nggak pernah berikan itu buat saya. Ketika saya jatuh pun saya tetap berkhotbah. Ketika saya jatuh saya tetap harus dikirim keluar pulau. Saya terus harus berjalan. Jadi dalam tanda kutip saya harus memaksakan diri saya untuk tetap berdiri tegar, mewartakan firman Tuhan ketika saya jatuh. Ini cukup berat ya, Bang. Karena kalau saya bisa membayangkan, ya saya adalah beberapa momen yang kayak perasaan tidak nyaman gitu. Kepala mumet, perasaan nyesek, tapi kita harus mewartakan kabar cinta Tuhan, mensupport teman-teman yang lain. Betul. Oke. Amazing kok. Jadi saya katakan, saya kadang juga di hari-hari sekarang ketika saya berpikir untuk semua itu, saya mikir gini, mungkin kalau saya harus melakukan itu lagi, saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup karena just flow like that. Jadi bergulir begitu saja. Tuhan buat itu bergulir begitu saja. Saya udah nggak merasakan itu yang namanya sakit hati, kepedihan, duka cita, kebingungan. Udah nggak ada rasa. Artinya ya sudah, itu harus dibereskan dan saya harus terus melangkah. Tidak ada waktu buat saya untuk rehat, istirahat, nggak ada. Dia bilang nggak, saya nggak kasih waktu. Mungkin Tuhan tahu kalau saya dikasih waktu itu mungkin saya terhilang. Karena saya akan banyak menyesal, banyak merenung, banyak menyalahkan Tuhan. Tapi Tuhan nggak kasih waktu itu. Terus terus semakin hari semakin banyak hingga hari ini. Puji Tuhan. Nah, lewat kesaksian Koben ini saya ada ingat satu quotes firman Tuhan bahwa bunga bakung diberi keindahan, burung pipit dipelihara, apalagi diri kita ya, anak-anaknya pasti akan Tuhan betul-betul jaga, pelihara dan cukupkan. Dan yang menarik, mungkin kalau pada saat itu Kobeni memutuskan, oke, saya mundur dari pelayanan atau saya mau istirahat sejenak, mungkin tidak akan bisa mengalami pemulihan seperti ini kira-kira ya. Betul, pasti. Karena begini, hari-hari ini saya banyak mewartakan di teman-teman bahwa we must exist. Kita seberat apapun pergumulan, saya udah alamin kehidupan itu. Kita itu harus tunjukkan bahwa I'm still exist in front of you, kan. Jadi kita ini harus punya inisiatif. Kalau saya belajar begitu ya, kita ini harus punya satu inisiatif bahwa ini kita Tuhan, ini saya mungkin jatuh, saya mungkin terpuruk, saya mungkin punya masalah banyak, saya mungkin punya pergumulan banyak, tapi saya nggak mau terhilang dari hadapan-Mu. Saya mau eksis Tuhan, supaya Engkau lihat, saya ini punya problem Tuhan, lihat problemku. Kalau aku terhilang dari Engkau,
maka Tuhan udah nggak lihat problem kita. Bahkan dia udah nggak lihat kita ada di mana. Karena kita udah terhilang, kita udah muncul, kita udah malas dengan Tuhan. Tapi ketika kita terus eksis di hadapan Tuhan, sejauh-jauh pandangan Tuhan, dia akan kelihatan, oh si Benny lagi, I'm still exist. Saya tetap ada dan saya punya permasalahan. Itu yang saya ajarkan pada teman-teman. Jadi jangan hilang. Kalau kamu hilang, maka kamu akan kehilangan semuanya. Jati dirimu, eksistensi kepercayaanmu, semuanya akan hilang, sudah habis sudah. Tapi kalau kamu tetap berpaksa untuk eksis di hadapan Tuhan, Tuhan akan lihat tuh, oh ini anak bahasa kerennya dia bilang gini, ini gila banget ini satu ini, nggak mau menyerah, terus ada di hadapanku. Nah ini yang saya selalu katakan sama teman-teman. We must show God that we still exist in front of God. Apapun pergumulan kita. Dan saya udah buktikan itu. Saya eksis terus di hadapan Tuhan. Saya terus, ya walaupun memang ada campur tangan Tuhan. Saya percaya itu ada campur tangan Tuhan. Tapi saya terus paksakan diri saya untuk eksis. Dan itu yang membuat saya kuat. Jadi kekuatan saya itu bukan karena saya hebat, bukan saya karena kuat. Tapi campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saya itu membuat saya terus eksis. Apa yang saya pelajari, apa yang saya khotbahkan itu jadi, it's not only just preach, bukan cuma sekedar dikhotbahkan, tapi hidup, living di dalam kehidupan saya. Nah ini yang penting sebenarnya. Ya buat teman-teman saya selalu katakan begini. Ayo toh, setiap engkau punya problem masalah, jangan untung, jangan lari dari Tuhan. Karena ketika engkau lari, ya sudah, you lost everything. So, force yourself, paksakan dirimu selalu eksis. Tetap melayani, tetap pujian, tetap berdoa, terus paksa. Saya paksa diri saya. Ya jujur ketika saya jatuh itu saya selalu paksa diri saya. Ketika Tuhan kasih pelayanan, harusnya saya akan ngomong begini, saya libur dulu ya, tolong jadwal saya digeser. Sangat dulu. Normal orang minta libur. Normal, ya, kan? Tapi enggak. Saya selalu bilang, oke, saya isi. Oke, saya isi. Karena saya lagi paksa diri saya nih, supaya saya tetap eksis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan nggak main-main. Setiap orang yang eksis di hadapannya, tidak sekalipun matanya berpindah dari orang tersebut. Itu teman-teman mesti ingat baik-baik. Saya udah alami. Jadi ketika saya lakukan itu, wah saya tahu Bapak saya tuh lihat saya di tengah masalah, di tengah COVID yang orang lain pada nggak punya pelayanan, pada hilang semua. Bapakku lihat aku, lihat selalu kasih pelayanan ini, pelayanan itu, macam-macam pelayanan Tuhan kasih di hari-hari ini. Sampai akhirnya saya bingung sendiri, ini pelayanan banyak banget. Orang lain pada berteriak nggak ada pelayanan, saya berteriak ini pelayanan banyak sekali. Oke, yang saya pelajari dari buku ini berarti gini ya. I'm crazy on God, saya gila terhadap Tuhan. Saya betul-betul jatuh cinta sama Tuhan. Apapun yang Tuhan mau saya lakukan, saya kerjakan. Betul. Ya kan? Bahkan ketika saya mengalami keadaan tidak nyaman sekalipun, saya akan setia melayani Tuhan. Betul. Kan pengalaman hidup ini kok. Nah, tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya begini. Bagaimana ketika ini kan ceritanya lagi dibawa naik nih kok. Naik dalam usaha pekerjaan. Karena kalau kita kan pasti selalu fokusnya materinya ya, uangnya, duitnya ya kok. Gimana dengan anak-anak muda atau kita-kita ini yang kebanyakan pekerjaan kok, atau taunya banyak, bisnisnya banyak, itu bagaimana? Saya pernah mengalami kehidupan yang berlimpah dengan uang, ya kan? Saya pernah punya perusahaan, hari-hari ini saya selalu kalau orang tanya, seperti tadi saya udah katakan, kalau ditanya pekerjaanmu apa, saya cuma bilang pekerjaan saya cuma satu, saya ini melayani Bapakku. I'm not a slave, saya bukan hamba. Saya pembicara yang tidak pernah mau disebut hamba. Oke, ya kan? Whatever you say, mungkin jabatan di luar sana hamba Tuhan itu jabatan yang sangat high level. Dianggap manusia setengah dewa. Bagi saya, you still a slave. Engkau hamba. Kenapa? Roma 8, 13, 14 sampai 17. Dibaca baik-baik. Dikatakan begini bahwa kamu sudah menerima warisan sebagai anak. Jadi kalau orang tanya sama saya, kamu siapa? Saya bilang, saya anak Tuhan. Saya bukan hamba Tuhan, saya anak Tuhan. Karena saya mengerti dengan benar bahwa saya itu punya warisan dari Bapa saya. Saya melayani Tuhan bukan karena sebuah upah. Hamba akan melayani karena sebuah upah. Ya kan? Saya melayani bukan karena upah. Saya melayani karena saya tahu Bapa saya itu loh. Bapa saya itu perlu tangan, perlu mulut, perlu kaki saya untuk mewartakan firman-Nya lebih jauh lagi. Dan saya mencintai dia dengan luar biasa. Saya melayani karena saya mencintai Bapa, bukan karena upah. Hamba akan melayani karena upah.
ya kan? Hamba kita di rumah, kalau lo punya pembantu, terus kemudian kau nggak bayar, Ya, kabur. dia, begitu kan? Tapi kalau engkau punya anak, apakah kau harus bayar anak itu untuk melayani engkau? Enggak. Anak yang berbakti akan melayani orang tuanya, dibayar maupun tidak dibayar. Itu prinsip hidup saya. Nah, itu sebabnya saya sering berkata begini, kalau engkau mungkin hari ini hidup dengan kelimpahan, bersyukurlah, ya, dan jangan lupa bahwa konsepnya bahwa engkau adalah anak. Anak itu bukan hamba. Anak itu bayar hamba. Jadi berbagilah dengan teman-teman yang hamba. Berbagilah dengan teman-teman yang hamba. Bayar mereka karena itu adalah anak. Dan jangan lupa, roda kehidupan selalu berputar. Saya udah alamin berulang kali roda itu naik, berulang kali roda itu turun. Iya kan? Kalau kau sedang di atas, jangan sombong. Karena satu kali waktu, kau nggak bisa menolak kok. Saya udah alamin, kau nggak bisa menolak satu kali waktu. Roda perputaran itu akan ada di bawah. Dan saat itu kau butuh bantuan teman-teman yang lain. Apa yang kau dapat di dunia ini? Hanya sekedar pleasure, kesenangan, harta, mati nggak kau bawa. Ya. Dan itu tidak bisa menyogok Santo Petrus untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nggak bisa. Jelas pasti tidak bisa. Iya kan? Yang engkau bisa lakukan untuk masuk dalam kerajaan surga adalah melakukan sebuah perbuatan baik yang berkenan di hadapan Bapa. Itu yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Jadi hari ini saya nggak mau lagi mengejar. Dulu mungkin masih muda saya punya prinsip saya harus jadi orang kaya. Tapi sekarang saya nggak punya prinsip itu. Yang saya punya prinsip adalah saya menyenangkan hati Bapa saya. Karena saya tahu itu kunci kerajaan surga cuma itu. Harta nggak bisa selalu Santo Petrus. Oke, menarik. Berarti apapun keadaannya, baik suka, senang ataupun susah, Ya. tetap setia melayani Betul. Tuhan. Betul. Oke. Tidak gampang. Betul. Ya, teman-teman juga mesti nyadari bahwa itu hal yang tidak gampang. Dan saya memang ditempa oleh Tuhan dengan begitu hebat untuk bisa melakukan itu semua. Dan saya tahu memang tidak semua orang bisa punya karakter yang seperti saya. Tapi percayalah satu hal, kalau kita punya kemauan dan kemauan itu baik di hadapan Tuhan, dia pasti mampu. Nah, ini yang penting. Oke, mungkin sedikit lagi durasi kita akan habis Ya. kok. Mungkin ada sedikit closing statement dari Ko Benny untuk teman-teman Ya. G-Talk. Ya, jadi saya cuman punya satu statement yang sangat sederhana. Kalau engkau mau jadi sebuah lilin, jadilah lilin yang tetap bernyala, walaupun itu mungkin redup, walaupun itu kecil, jangan padam, tetap bernyala. Dan mungkin cuman ada di sudut ruangan, biarlah sudut ruangan itu jadi terang, tapi tetap nyala, teman-teman. Ya, jangan sampai padam. Begitu engkau padam, habis semuanya. Ya, jadi nggak usah juga punya cita-cita jadi lilin yang berkobar-kobar, karena lilin yang berkobar cepat habis. Oke. Ya kan, sekali berkobar besar habis sudah semuanya. Tapi kalau lilin yang bernyala dengan konstan, terus menerus, diterpa mati lampu dia tetap nyala, diterpa hujan titik-titik dia tetap terus bernyala, itu menerangi sudutmu dengan konstan. Dan itu membuat pribadimu menjadi kuat di hadapan Tuhan. Itu aja, simpel sekali. Jadi tetap konstan bernyala Ya. dan membuat hidup lebih bersinar, menjadi berkat, menjadi bagi banyak orang ya. 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 Oke, mungkin ada juga sedikit closing statement dari saya setelah mendengar sharingnya Ko Benny. The harder the battle, semakin sulit suatu pergumulan itu, the sweeter the victory. Maka Yeah. semakin manis kemenangan atau kesuksesan atau pemulihan yang Yeah. kita rasakan lewat kuasa dan karya Tuhan. Betul. Itu ya kok, puji Tuhan. Oke, terima kasih untuk teman-teman G-Talk yang sudah menyaksikan podcast ini. Kita akan berjumpa di podcast berikutnya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe. Dan untuk yang ingin memberikan komennya, silakan masukkan di kolom komen di bawah ini. Saya Erik dan Benny Lolong. terima kasih, sampai jumpa and God bless you.